Scorpio, halo. Semoga teman-teman Scorpio semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, selalu dalam keberlimpahan, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Reading kali ini kita mau coba mengevaluasi gitu ya, kira-kira eh, ada tantangan, ada hambatan, atau ada persoalan apakah di kemarin-kemarin ini? Coba kita evaluasi ya, kenapa rezeki kamu atau, keberuntungan kamu itu banyak tantangannya, banyak hambatannya gitu ya. Jadi apa yang jadi penghalang, apa yang jadi, apa ya, tantangan gitu ya. Coba kita lihat dan nanti kita akan lihat juga kartunya, kira-kira apa yang harus disesuaikan lagi ya, kita evaluasi mungkin supaya ke depannya rezeki kalian lancar gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian menemukan readingan ini timeless ya teman-teman Scorpio. Mohon bijak-bijak menyikapinya. Kalau kalian merasa ini bukan energi kalian, itu berarti baik banget ya. Tapi kalau misalnya kalian ketarik dengan energi kalian, bisa jadi enggak semua kartu juga milik kalian ya. Sesuaikan kira-kira yang mana nih. Oh, mungkin karena aku mageran misalnya gitu ya. Jadi ini general reading, fun reading, hanya prediksi energi banyak orang gitu ya. Jadi bijak-bijak menyikapinya ya. Oke, teman-teman Scorpio, kita mau lihat yang pertama energi kamu dulu yang ketarik sama aku saat ini seperti apa yang berkaitan dengan jalannya rezeki kalian. Ada clouds, kemudian ada mountain, kemudian ada boat, lalu ada money path. Oke, Scorpio, kita lihat dulu dari kartu pertama ya, ada awan. Aku melihatnya sepertinya memang lagi ada situasi yang kamu itu merasa kayak rezeki kamu itu sebenarnya sudah dekat, tetapi kok kayak masih ada kabut gitu ya. Jadi kayak masih ada kayak udah pengen keraih, tapi kok kayak masih sulit ya gitu ya. Jadi kayak mungkin kamu melihatnya itu kayak ada aja masalahnya gitu, padahal itu rezeki udah di depan mata. Misalnya contoh simpelnya gini loh, kayak kamu itu misalnya mau berangkat gitu ya, ke luar negeri merantau gitu. Padahal tuh kayak udah tinggal satu surat misalnya, tetapi ada aja yang kurang, yang ini, oh harus diketik ulang misalnya, oh harus difotokopi lagi, oh ini harus ke kantor sana minta tanda tangan, oh ini harus begini, oh masih ada kurang uang. Padahal ibaratnya cuman permasalahan satu kartu itu aja gitu loh contohnya ya. Jadi kamu merasa kayak, eee, membuat kamu sedikit ragu ya, jangan ya. Tetaplah semangat karena bisa jadi itu hanya pembelajaran saja dari semesta supaya kamu lebih kuat, kamu lebih mampu lagi, kamu tahu cara menyelesaikan persoalan-persoalan maupun tantangannya gitu ya, Scorpio. Kemudian di sini ada mountain, ada gunung ya. Aku melihatnya sedikit ada hambatan, di mana hambatannya itu mungkin sedikit kamu merasa kayak agak lelah ya, sehingga perjalanan kamu meraih rezeki itu kayak terasa lambat, pelan, nggak nyampe-nyampe gitu. Balik lagi ya teman-teman, ini rezeki adalah juga bisa tentang kesehatan, hubungan cinta, uang, pekerjaan, usaha, apapun itu ya. Jadi misalnya kalau misalnya ini ada halangan ya, bisa jadi mungkin ketika kalian mungkin saat ini lagi kurang sehat, misalnya ya kalian mencari pengobatan seperti itu. Misalnya ada sesuatu obat yang di sana habis, di sini habis gitu ya, sampai udah nyari kemana-mana, kok susah, misalnya kayak begitu. Contoh aja ini ya teman-teman. Jadi seringkali hambatan ini menjadikan kalian itu bisa merasa kayak takut ya, takut, khawatir gitu, atau mungkin kalian bisa jadi juga menjadi minder misalnya, jadi putus asa gitu ya. Mungkin ada perasaan juga kayak, wah ini kayaknya ada persaingan nih, ada sesuatu yang di balik ini semua itu ada sesuatu yang nggak beres nih gitu. Jadi akhirnya pikiran kamu mengada-ada ya, akhirnya kamu jadi banyak dipengaruhi dengan pikiran-pikiran yang negatif ya. Cobalah terus berpikir positif, tetap berusaha, percaya pada Tuhan, pada semesta alam, bahwa ketika kalian menghadapi stagnan, mentok pada sesuatu gitu ya, kamu tidak mampu lagi, serahkan kepada beliau-beliau, maka kamu akan bisa dapatkan pencerahan, dapatkan jalan gitu ya. Oke, kemudian di sini ada perahu ya, yang kartu ketiga. Aku melihatnya rezeki kalian itu bisa datang dari peluang yang jauh ya.
Mungkin lewat koneksi dari orang lain yang tidak kamu sangka ya, mungkin tiba-tiba kamu kenalan di media sosial, mungkin rezeki itu berupa hubungan, kamu bertemu sosok ini di aplikasi, dating application, di media sosial, di Instagram, di Facebook gitu ya, dan ternyata bisa terjalin hubungan yang romantis gitu. Atau mungkin bisa jadi juga, eee, terkait sesuatu tentang perjalanan ya, misalnya di sini tiba-tiba kalian mendapatkan rezeki, mendapatkan tugas belajar kah, mendapatkan tugas pekerjaan kah di luar negeri di mana kamu sangat menginginkan hal tersebut gitu ya. Di sini kamu kayaknya akan bisa mendapatkan hal-hal tersebut Scorpio ya. Eee di sini kamu harus membuka hati kamu ya. Kamu harus berani keluar dari zona nyaman kamu, keluar dari pelabuhan lama kamu. Mungkin pelabuhan lama kamu ini atau ibaratnya kantor kamu ini memang nyaman, memang menyenangkan. Kamu bertanya-tanya, "Aduh, kalau aku pindah ke kota lain, ke pulau lain, ke negara lain, seenak sekarang nggak ya teman-temannya?" Gitu ya. Kamu harus berani di sini ya. Percaya bahwa dimanapun kamu berada, semua tergantung pembawaan diri kalian sendiri ya. Kalau kalian enak, semua jadi enak. Kalau kalian merasa orang-orang tuh kok kayak begini, begitu, itu akhirnya akan menarik yang begitu ya, Scorpio, oke? Kemudian di sini ada money pet, jalan uang ya. Jadi sebenarnya Scorpio, jalan menuju keberkahan, jalan menuju rezeki, jalan menuju kemudahan, itu sebenarnya sudah disiapkan oleh semesta, sudah ada di depan kalian. Seringkali mungkin teman-teman kalian belum cukup yakin aja untuk melangkah gitu ya. Mungkin misalnya kayak tadi deh, contoh mau merantau ke luar negeri, mencari pekerjaan, gaji yang lebih baik. Sebenarnya kamu udah sering ya disonding, orang-orang cerita, teman-teman yang bekerja di sana menyenangkan, apa semua. Tapi kayak kamu itu masih terus ragu untuk melangkah ke situ, padahal keinginan kamu itu cukup kuat gitu ya. Padahal di sana ada potensi yang besar ya. Di sini aku melihatnya memang butuh semacam keberanian, butuh konsistensi dari diri kamu sendiri untuk menjemput, untuk berjalan di jalan menuju kesuksesan, menuju money path, jalan uang ya, yang sudah disiapkan semesta gitu ya. Kan semesta nggak mungkin dong ngasih brek uang gitu ya, kita yang harus menjemputnya dan kita harus berani ya, harus keluar dari zona nyaman gitu ya. Oke, Scorpio, kita lihat lagi. Energi-energi apa saja sebenarnya yang selama ini mungkin di bulan-bulan kemarin kalian merasa ada sesuatu ya, apa itu yang menghalangi kelancaran datangnya rezeki kalian gitu, Scorpio. Di sini ada Nine of Swords, Seven of Swords, kemudian ada Ten of Swords. Aduh Scorpio, ini sword semua. Pikiran kamu mungkin seringkali terlalu ini ya, apa namanya, ketakutan dibikin sendiri gitu, padahal sebenarnya kenyataannya mungkin nggak seperti itu gitu ya. Kemudian di sini ada Queen of Cups. Oke, oracle-nya ada breakthrough, ada resurrection, kemudian ada wise counsel. Wise counsel ini ibaratnya kayak apa ya? Kayak The Hierophant ya, tentang kebijaksanaan. Oke. Scorpio, Nine of Swords ya. Rasa cemas ya, seperti biasanya kamu seringkali overthinking terhadap sesuatu ya. Belum-belum udah ketakutan sehingga akhirnya ketakutan, kekhawatiran itu yang kalian tarik gitu. Padahal sebenarnya seringkali mungkin sebenarnya keuangan kamu ini masih cukup, tapi kamu terlalu khawatir tentang hari esok gitu ya. Sehingga akhirnya kamu merasa uangnya jadi nggak cukup nih sampai akhir bulan. Nah, itu sebenarnya pemikiran kalian sendiri. Kalau kalian merasa enggak, ini cukup kok uangnya gitu sampai nanti aku gajian lagi misalnya gitu. Atau misalnya ketika datang kewajiban yang mendadak atau sesuatu yang tiba-tiba mendesak gitu ya, kamu tuh udah pusing. Ini contohnya tentang uang aja ya teman-teman gitu ya. Udah pusing gitu. Cobalah kamu berserah ya. Ketika kita terhimpit, percayalah akan ada pertolongan gitu, akan ada jalan keluar gitu ya. Kalau kamu udah berdoa tetapi kemudian kamu tetap nggak yakin, kamu tetap ketakutan, rezekinya jadi terhambat. Kenapa? Jatuhnya kita jadi kayak nggak percaya ya sama semesta, kita nggak percaya kepada bantuan Tuhan gitu, karena kita sudah minta tolong tapi kok masih khawatir, kita berarti nggak melepaskan masalah itu kepada beliau-beliau gitu ya, Scorpio. Kemudian di sini ada Seven of Swords.
ada ketidakjujuran di sini ya, apakah ini dari diri kamu sendiri, misalnya kebiasaan menunda, atau tidak jujur kepada tujuan kamu sendiri, bengkok-bengkok, belok-belok ya, tujuannya itu mau bikin apa, mewujudkan apa, akhirnya sebentar tinggalin dulu ngurus yang ini tinggalin dulu, akhirnya nggak sampai ke tujuan gitu ya. Atau mungkin bisa jadi juga ya dari orang-orang sekitar yang tidak sepenuhnya mendukung kamu. Mungkin orang-orang itu meremehkan, atau misalnya justru orang terdekat kamu, orang tua, kakak, adik, sahabat, siapapun itu, aduh lu ngapain sih, capek-capekin aja. Akhirnya itu menyurutkan tekad kalian, menyurutkan mental kalian gitu ya. Kamu pengen usaha, tapi mungkin bisa jadi kamu juga beberapa kali dibohongin teman sendiri, ya. Beberapa kali dibohongin saudara sendiri, gitu. Akhirnya udahlah, nanti aja deh, gitu. Akhirnya kamu kelamaan berdiam diri. Kelamaan udah entar waktu berjalan terus, ya. Di sini ten of Swords, aku melihatnya, Scorpio, ada energi kelelahan dalam diri kalian, ya. Seringkali kalian belum udah merasa kalah. Misalnya kamu punya toko sebelah lebih rame, kamu tuh udah pesimis gitu ya. Nah, energi pesimis kamu ini yang akhirnya menarik toko kamu jadi sepi. Kenapa? Dengan pesimis kamu jadi murung, jadi wajahnya masam, orang jadi males datang, nggak males, yang jualan judes, yang jualan jutek, yang jualan nggak pernah senyum. Nah, ini contoh aja ya teman-teman gitu ya. Jadi aku melihatnya kalian ini seperti kayak orang yang merasanya tuh kayak udah jatuh, kayak kamu jadi susah gitu bangkit karena takut gagal terus gitu. Aku kayaknya udah usaha tapi kok kalah ya sama sebelah. Aku udah begini kok kalah ya sama sebelah. Cobalah miliki hati yang ceria, hati yang bahagia, wajah yang selalu tersenyum gitu ya, sehingga menarik hal-hal baik. Orang-orang juga senang berada di sekitar kalian gitu ya, Scorpio. Oke, kita lihat yang selanjutnya ada Queen of Cups yang terakhir ya. Aku melihatnya beberapa dari Scorpio, seringkali kamu nggak bisa mengontrol emosi kalian ya. Emosi kamu mudah terbawa, mudah terhanyut ya. Contohnya ya tadi, toko sepi kamu malah jadi tambah manyun, tambah kesel, melayani pelanggan dengan wajah yang kecut gitu ya. Sering terbawa oleh perasaan, mudah terhanyut tadi ya. Jadi kadang-kadang mungkin kamu terlalu sensitif juga sama omongan orang ya, terlalu mudah tergesek hatinya, luka. Kalau orang Jawa tuh apa ya, dikit-dikit tuh keloro-loro gitu ya. Aduh, hal sedikit aja kayak aduh, keselnya minta ampun, marahnya minta ampun, kayak tersinggungnya itu udah kayak dilukai apa gitu ya. Sehingga hal-hal tersebutlah yang menunda langkah, menunda datangnya rezeki seperti itu ya. Membuat langkah-langkah yang seharusnya bisa kamu lakukan, hal-hal praktis tertunda hanya karena akhirnya apa? Kamu duduk diam dulu, kesel, marah gitu. Padahal ada hal lain yang harus kalian selesaikan gitu ya, Scorpio. Oke, kita lihat dari oracle-nya Scorpio. Di sini ada terobosan ya, ada breakthrough. Aku melihatnya dengan adanya breakthrough di sini ya, kamu butuh momen yang kamu harus sadar bahwa jalan kamu itu bisa berubah gitu ya. Kalau kamu mau menyesuaikan diri, kamu itu mau klik gitu dengan situasi atau kondisi yang baru gitu ya. Seringkali kamu merasa nyaman dengan hal-hal lama. Hal-hal itulah yang justru membuat kamu itu jadi nggak mau bergerak gitu, nggak mau menyesuaikan diri, nggak mau fleksibel ibaratnya gitu ya. Jadi di sini perlu kamu lebih fleksibel lagi, terus mencoba hal-hal baru, pendekatan-pendekatan baru. Ya itu tadi contohnya, misalnya toko, ya cobalah untuk ajak ngobrol pelanggannya yang datang, yang mungkin saat ini lagi masih 1-2 ya, memiliki kedekatan secara emosional seperti itu ya. Jadi ada ide-ide baru, inovasi baru yang terus harus kalian kembangkan di sini, Scorpio, oke? Kemudian di sini ada resurrection. Aku melihatnya ini tentang kebangkitan ya. Ini bukan terkait dengan agama. Aku melihatnya bangkit adalah kamu perlu ya
untuk bangkit lagi, untuk bangun lagi dari kegagalan lama kalian ya. Jangan biarkan kekecewaan masa lalu yang tadi kamu udah kecewa, jadi udahlah entar aja nanti aku ditipu lagi, entar ya udah. Kalau kamu takut ditipu, oke, bangkit sendiri, berusaha sendiri seperti itu ya. Tapi jangan berlama-lama di zona nyaman kalian gitu ya. Jadi ketika kalian down, ketika kemarin kalian gagal, jangan biarkan itu terus membelenggu kamu, menjadi kamu memvalidasi hal tersebut, kamu bersembunyi di balik hal tersebut ya. Kamu keenakan berdiam diri gitu kan. Tetapi akhirnya apa? Waktu terus berjalan, waktu terbuang percuma gitu ya. Kamu umurnya nambah, waktunya nambah, mungkin kamu bergantung sama orang tua atau kakak atau apa, mereka pun juga semakin tua atau semakin memiliki tanggung jawab yang lebih besar gitu ya. Jadi jangan dimanja-manja hal-hal yang gagal itu gitu ya. Jangan diromantisasi. Kalian harus segera bangkit, harus segera bangun, harus percaya sama diri kalian sendiri supaya itu bisa membuka rezeki masa depan kalian gitu ya, Scorpio. Kemudian yang terakhir, wise counsel, ini tentang nasihat bijaksana ya. Kamu perlu lebih banyak mendengar ya. Jangan merasa paling tahu, merasa paling benar ya. Dengarkan pendapat orang lain, masukan-masukan dari orang lain. Bisa jadi sekalipun itu seorang senior ya. Kadang-kadang kita suka terinspirasi dari omongan anak kecil gitu kan. Itu anak bener ya ngomongnya. Nah, jadi nggak usah membatasi gitu. Sok tahu apa, nggak perlu. Kita dengerin aja ya. Bisa jadi dari sana datang inspirasi, datang ide, datang suatu kebenaran, datang suatu pencerahan ya. Jadi kamu perlu membuka hati, membijaksanakan gitu, membuat diri kamu itu lebih bijaksana gitu ya dalam menghadapi banyak hal ya. Apalagi mendengar masukan dari orang yang sudah berpengalaman, yang sudah lebih dulu berkecimpung dalam hal tersebut gitu ya. Jadi ikuti kata hati kamu juga di sini gitu ya. Kemudian di sini juga kamu perlu menerima masukan, kemudian sesuaikan dengan logika kamu gitu ya. Jadi kita harus memang pintar-pintar mengelola gitu ya, dikelola. Oh, ini bagusnya begini, oh ini bagusnya begini, oh baiknya begini gitu ya. Jadi lakukanlah hal-hal tersebut sehingga itu membuat kalian jadi lebih bijaksana lagi dalam menghadapi banyak hal. Oke, hal yang perlu kamu lakukan untuk menstabilkan kembali energi kelancaran rezeki kalian ya. Siapa tahu ini bisa menjadi bekal ya untuk kalian melangkah nanti ke depannya sehingga rezeki lebih mudah mengalir gitu ya. Di sini ada agitation, ini tentang kegelisahan ya, kegelisahan kalian. Kemudian di sini ada expansion and openness, tentang keterbukaan wawasan di sini tadi ya. Buka wawasan kamu, pikiran kamu supaya lebih bijaksana lagi. Kemudian di sini ada letting go, lepaskan. Lalu yang terakhir Scorpio, fluidity and adaptation. Oke, aku melihatnya di sini apa yang perlu kamu lakukan untuk hal-hal baik yang kedepannya, Scorpio. Ini yang satu dia nggak mau meluncur terus. Oke, kalau kamu resah ya, misalnya kamu lagi galau, ini kenapa tokoku tadi sepi ya, jadikan itu tanda bahwa ada yang perlu diperbaiki. Ada yang perlu kalian evaluasi, perlu refleksi diri gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu resah soal toko kalian atau kamu resah soal keuangan kalian ya, bisa jadi hal tersebut memang peringatan dari semesta untuk kamu mencoba memperbaiki diri kamu lebih baik lagi ya. Terus kemudian memotivasi diri kamu lagi untuk lebih disiplin, lebih baik lagi, lebih memperbaiki karakter kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian merasa sebagai sosok yang kayaknya, aduh aku tuh nggak bisa mudah tersenyum, aku tuh orangnya introvert. Ya mungkin kalian bisa memperkerjakan orang lain ya, yang mungkin dia lebih ramah gitu ya, karena kita memiliki karakter yang berbeda-beda juga. Jadi coba pikirkan jalan keluarnya, ibaratnya kayak begitu ya.
kalau misalnya kalian merasa ragu, gelisah, risau gitu ya. Jadi ketika kegelisahan itu datang, jadikan itu alarm bahwa saatnya kamu melakukan sesuatu, mengevaluasi, memotivasi apapun itu ya. Kemudian di sini ada expansion tentang meluaskan pikiran kamu. Jadi mungkin di sini beberapa dari Scorpio, mungkin ego kalian, emosi kalian perlu dikendalikan lebih baik lagi gitu ya. Terus kamu diminta untuk meluaskan lagi wawasan kalian, menambah lagi pengetahuan kalian di sini ya. Jangan hanya terpaku pada satu cara mencari rezeki ya, tapi cobalah juga cari peluang-peluang lain. Lihat orang lain bagaimana mereka berkembang, apakah misalnya seseorang yang sudah punya pekerjaan utama, masih memiliki side job, gimana cara mereka mengatur waktu, hal-hal seperti itu. Mungkin kalian perlu ya membuka diri, mencari tahu ya, sehingga kalian lebih mudah untuk melakukan banyak hal ya, sehingga itu bisa membuka rezeki kalian ya, misalnya buka bisnis online kah, cari kerja sampingan kah, atau belajar skill tambahan yang mungkin kalian bisa membuka usaha sendiri nantinya gitu ya. Kemudian letting go, melepaskan Scorpio, berhenti terlalu melekat pada sesuatu yang sudah tidak perlu ya, apakah itu trauma atau mungkin harapan-harapan dulu yang sepertinya memang terlalu melangit gitu ya, yang memang terlalu sulit dijangkau ya. Yang saat ini pikirkan hal-hal yang mungkin bisa kalian jangkau dulu ya. Yang setinggi langit itu lakukan nanti setelah yang di depan-depan yang sedikit-sedikit ini bisa kalian lakukan ya. Suatu saat yakinlah apa yang menjadi harapanmu yang setinggi langit itu akan bisa kalian raih ya, ketika kalian setahap demi setahap melakukannya ya. Kalau kalian dari sekarang langsung setinggi gitu, mungkin itu akan agak sulit ya, kecuali memang kalian misalnya dari keluarga konglomerat, dari keluarga yang memiliki warisan gitu ya. Tetapi ketika kita berusaha sendiri, segala sesuatunya itu biasanya itu dimulai dari nol, langkah pertama, atau mungkin modal dari orang tua dulu gitu ya. Perlahan tapi pasti, percaya impian kamu itu bisa kegapai, tapi lakukan dulu yang memang masuk akal, yang memang mampu kamu lakukan, seperti itu ya Scorpio. Kemudian yang terakhir, fluidity dan adaptation. Ini tentang fleksibilitas ya. Tadi aku udah sampaikan juga di depan tentang kamu perlu untuk lebih fleksibel. Jadi rezeki seringkali datang dari arah yang kita tidak pernah terduga. Itulah kenapa kita tetap harus membangun komunikasi yang baik, hubungan yang baik, membuka wawasan, bergaul dengan orang-orang gitu ya. Karena arah rezeki itu bisa datang dari mana saja ya. Mungkin bisa jadi juga kamu juga jangan mudah juga putus asa ketika rencana A fail atau rencana A gagal gitu ya. Terus cobalah lagi peluang yang kedua. Ya bisa jadi peluang yang kedua ini, yang kamu coba lagi yang kedua ini justru akan bisa lebih menjanjikan misalnya ya. Jadi jangan seperti tadi, aduh udahlah males aku ditipu-tipu melulu. Akhirnya kamu berlama-lama menikmati penipuan itu ya, akhirnya kamu nggak bergerak, kayak begitu contohnya ya. Jadi jangan kaku pada satu jalan atau jangan kaku pada pikiran-pikiran yang membuat kamu itu nggak bisa berkembang gitu ya. Lebih mudah kamu melepaskan sesuatu yang tidak baik, itu akan lebih mudah membuat langkah kamu juga bergerak lagi, berjalan lagi, seperti itu ya Scorpio. Oke, Scorpio, sesuaikan diri kalian, bukan berarti semua ini milik kalian gitu ya. Bijak-bijak menyikapinya ya, teman-teman Scorpio, ambil pesan baiknya. Oke, kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Jadi Scorpio, walaupun kamu mungkin di sini ada kabut, ada gunung hambatan di sini, kamu tetap diminta jujur karena di sini ada peluang yang sangat baik untuk kalian ya. Ini akan mulai mengalir deras ketika kalian mau membuka diri kalian, ketika kalian berserah juga kepada semesta gitu ya. Dan kamu juga harus pandai-pandai menyesuaikan diri kalian gitu ya, sehingga rezeki mudah datang. Oke Scorpio, ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih Scorpio, salam.